kelebihan dari PC seperti ini. Ya teman-teman ya, sekarang kita akan menguji PC. Nanti speknya akhir-akhir aja ya. Yang jelas ini buat wacana dimana kita menguji game yaitu di eFootball 2022 dan sudah kita upgrade. Nah ini ke 2023 untuk permainan sepak bola. Dan buat teman-teman pecinta bola, ini adalah rekomendasinya PC hemat. Jadi nggak perlu yang harga sampai puluhan juta. Nah, ini bisa menikmati. Nah ini bisa ditonton ya. Nanti speknya akan kita bocorkan akhir-akhirnya. Itu kita uji untuk settingan Full HD. Nah terlebih dahulu langsung mainkan. Saya lihatkan aja mas untuk settingannya. Ya teman-teman ya, itu adalah prosesi live update dan ini menggunakan Steam. Syaratnya apa bilang ini lang, internet harus aktif ya. Dan PC ini juga cocok digunakan untuk teman-teman yang suka bikin konten kreator YouTube ya, atau live streaming. Nah ini adalah merupakan racikan yang cukup hemat menurut saya dan bisa digunakan untuk jangka panjang. Ini agak berisik karena sekarang cuacanya lagi hujan. Itu bisa dilihat untuk GPU nya dia 68 derajat Celcius dan 100%. Agak tinggi ya. Untuk memorinya dia RAM nya 6,2, nggak sampai 8 GB. Terus FPS nya dia sudah tembus 60 fps. Coba nanti ketika permainan seperti apa. Main offline bisa sebenarnya. Bisa, offline bisa. Cuman kalau buat login harus online. Nah itu kalau login harus online. Jadi buat teman-teman jika kesulitan mungkin ya untuk menginstal game eFootball 2023 bisa datang ke unit komputer ya, tepatnya di Magelang, Sindas Pancoran Mas. Ini untuk khusus yang dekat-dekat di wilayah kita ya, di Magelang. Di sini kita menyediakan produk-produk gaming, PC gaming ya, baik kelas low, mid dan high end. Anda temukan juga laptop-laptop kelas-kelas baru dan second juga, yang kelas medium, low end dan high end. Kita lihat settingannya. Oh langsung mas ya. Ini settingannya apa mas? Resolusi 720. ini di resolusi 720 ya. Nanti resolusinya resolusi Full HD akan kita perlihatkan. Kalau Pertama dia di full screen dia otomatis langsung mentok di 720. Ya ini langsung dulu ya. Ini di 720 itu bisa dilihat. Screenshot bisa lang. Wes. Berapa cetoy? Wes tak screenshot. Oke. Dukung channel YouTube kita ya. Semoga saja bisa memberikan manfaat buat teman-teman, terlebih yang lagi pengennya punya komputer ya. Nah jadi ini adalah menjadi patokan. Jadi kayak ini itu juga praktek itu juga pakai biaya teman-teman ya. Jadi kita nggak asal-asalan. Jadi kita mestinya sudah kita uji ya. Jadi yang kita uji di sini adalah yang rekomendasi. Jadi tinggi banget enggak, dan kelas terlalu murah juga tidak.
Jadi kalau beli dengan orang pengalaman itu mendapatkan keuntungan ya teman-teman ya. Jadi intinya tuh lebih efisien, efektif. Seperti halnya kita mau gambar rumah atau memiliki rumah dengan desain yang bagus, mending kita cari orang yang ahli dalam bidang arsitek, karena itu akan menghemat banget secara garis biayanya, anggaran biayanya. Ayo langsung mas. Nggak nyampe ternyata itu settingan hack. Dia bisa dilihat ya untuk hack, ternyata spek ini adalah pelan. Itu RAM-nya memakan 9,3 GB, sedangkan FPS-nya dia 16 FPS. Ternyata PES 2023 ini, eFootball 2023 ini sangat tinggi sekali. Dan kemudian untuk CPU-nya dia 27%. Berarti dalam hal ini CPU-nya baik. Nah, ini adalah patokannya di VGA ya teman-teman ya. Itu CPU-nya bagus. Itu enggak 100%. Itu bisa dibesarkan kok paling mentok lang itu FPS Mentok. paling mentok. Enggak usah, nanti tak ini sekarang tak fokuskan ya teman-teman ya. Nah itu bisa dilihat. Sekarang kita turunkan mas. Ini ternyata speknya kurang kuat. Nah, sekarang kita turunkan sampai seberapa hasilnya ya. Nanti kalau diturunkan ke medium, ini kan ke high, sekarang ke medium. Ini adalah di eFootball 2023. Jadi grafik ini di atasnya dari PES 2021 ya teman-teman. Jangan dibandingkan kalau dengan pengujian di PES 2021. Mestinya di PES 2021 dia adalah produknya lebih baik ya. Apa dibutuhkan ke lang sono 2021? Enggak ada. Enggak usah. Wis setok kok. Ini game memang wis terlalu tinggi. Dia emang gamenya emang grafiknya cukup tinggi banget ya teman-teman ya. Nah sekarang sudah diturunkan, hasilnya naik ya, namun tidak signifikan. Dia sekarang di angka FPS graphicsnya 20 kurang lebih. Jadi solusi di sini teman-teman, kalau untuk masalah prosesornya dia sudah mumpuni ya teman-teman ya, dan RAM-nya juga dia sudah mumpuni. Berarti kalau di sini RAM-nya jangan sampai menggunakan 8 GB. Nah, di situ sudah ada 9,8 yang termakan ya. Oke, masih kurang, kita turunkan lagi Mas Galang. Ternyata gamenya memang berat. Jadi puas atau tidak ya teman-teman untuk merakit seperti ini untuk di 2023. Dan kalau di 2021 produk ini adalah sudah recommended ya teman-teman untuk grafik VGA nya. Nah, sekarang settingannya low 720p.
Ini kalau mau menikmati dengan biaya yang cukup hemat harga, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Langsung ketara. Bedanya langsung ketara. Jauh. Oke, bisa tembus sampai berapa ini? 40. Wah, jauh ya. Bedanya jauh ya. Tadi FPS-nya di bawah 20. Yang pertama malah 15-16. Ada peningkatan. Sekarang kita rubah di settingan low. Ini hasilnya seperti ini untuk grafiknya. 58. Hilang. Sudah ada. Halus. Sudah halus ya. Ini hampir tembus ke 60, wis lumayan. Dia sampai ke 60 fps. Dan untuk RAM-nya masih bertahan di 9 GB dan CPU-nya dia 50%. Separuh ya teman-teman tenaganya. Agak lama nggak apa-apa lah. Ternyata nyaman ya. Replay way saya tekan 5 pitu. Oke, sudah lumayan halus. Ini menjadi hiburan ya, hiburan buat teman-teman yang suka main game sepak bola. Dan kelebihan dari PC seperti ini, dia adalah kuat ya, jadi tahan banting. Karena memang PC itu berbeda dengan laptop. Nah, tentunya PC yang tahan banting itu yang seperti apa nanti akan kita sebutkan yang untuk spesifikasinya. Nah, di sini tentunya menggunakan motherboard yang sudah ternama dan cukup terkenal ya teman-teman, dan hampir itu adalah merek yang atas ya, nanti kita akan perlihatkan. Cool. Oke, sudah bisa dilihat untuk hasil FPS nya, nanti kita akan paparkan untuk spesifikasinya. Oke, sekarang langsung kita close saja, kita uji di teknologi renderingnya. Nah, ini adalah sekarang. Setelah ini kita akan menguji dari performa prosesor. Kita sudah siapkan di sini. Nggak usah pakai itu. Ini pengen 15. Nah, itu sudah kita persiapkan. Oke, resolusinya di sini adalah 1920 x 1080 atau Full HD. Kita akan melakukan pengujian render ya, sampai berapakah nilainya. 1, 2, 3. Nah, di situ kelihatan ya ada 4 kotaan ya, itu adalah 4 prosesor 4 thread. Nah, nanti sampai berapa. Ini bocoran ya, nanti speknya yang lainnya akan menyusul. Nah, di sini kita tadi sedang menguji dari prosesor dengan teknologi generasi ke-4 ya, Intel Core i5 generasi ke-4 dengan seri Intel Core i5 dengan 4590. Nah, di situ adalah 3,3 GHz ya. Itu clock speednya sampai berapa itu? Itu sampai 3,5, di situ bisa dilihat. Stabil. Stabil di 3,5. Namun kalau dalam analisa itu dia bisa lebih tinggi lagi. Bisa lihat prosesnya.
Nilainya berapa? 503. Oh, lumayan ya. Itu adalah 503 itu Mas. Angkanya 503 ya. Itu cukup tinggi. Nah, nanti kita akan simpulkan dari hasil ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan unit komputer Magelang, stasiun, laptop, dan PC desktop. Bagus, murah, berkelas. Mantap, salam teknologi. Oke teman-teman ya, selamat malam. Gimana tadi setelah kita tampilkan yang awal ya. Nah ini adalah untuk mencari kesimpulan dari produk yang kita tampilkan ya. Tadi kita adalah menguji untuk gamingnya. Produk ini apakah mampu ya ketika kita memberikan sebuah rakitan dengan yang hemat harga, tentunya harganya di kisaran 5 kurang lebih ya. Itu seperti apa hasilnya, itu bisa dilihat. Hasilnya adalah di pengujian di eFootball 2022-2023. Nah kita sudah mengupdate-nya, sayangnya cuman untuk yang ikon gambarnya, backgroundnya masih ke 2022. Padahal dari sini sudah kita upgrade untuk pemainannya sampai ke 2023. Nah, di situ bisa dilihat ya, untuk kemampuan teknologi ini tadi adalah menghasilkan 60 fps lebih. Nah, itu di settingan low ya teman-teman, dengan 720p. Nah, ternyata di produk ini cukup lumayan tinggi ya. Sedangkan tadi di hasil dengan kinerja dengan low, dia mendapat kurang lebih 15 naik turun ya untuk fps-nya, dan untuk kemudian untuk kinerja dengan settingannya resolusi medium dia mendapat 20 kurang lebih, dan dia lebih enaknya yaitu dengan 60 fps. Nah ini adalah di permainan game tersebut, dan racikannya adalah sebagai berikut, di mana ini adalah menggunakan Intel Core i5 yaitu dengan seri generasi keempat Haswell dengan i5 4590. Itu bisa kita perlihatkan ya teman-teman ya, dimana GHz di sini adalah dari 3,3 up-nya sampai ke 3,7 GHz. Nah, dia adalah menggunakan 4 core prosesor 4 thread. Jadi di sini adalah ada 4 pedaannya. Nah, setelah kita uji tadi di prosesor ini diketemukan hasilnya di Cinebench R15 dia adalah kedapatan 503 ya, dan kemungkinan bisa lebih ya teman-teman. Nah, ini kalau dikomparasikan berarti ini melebihi dari AMD Ryzen 3 dengan seri 2200G. Nah, tentunya sangat lumayan kuat ya. Dan racikannya selanjutnya di sini adalah kita menggunakan motherboard dengan merek Gigabyte dengan HAL81. Di mainboard ini adalah terdapat 2 slot, maksimalnya adalah RAM menjadi 16 GB. Bisa di-upgrade teman-teman jika ingin lebih baik lagi, dia bisa sampai ke Intel Core i7 generasi keempat. Terus kemudian untuk RAM-nya, nah di sini tadi sudah bisa dilihat ya sekilas di pengujian PES 2023 atau eFootball 2023. Nah, kedapatan dia adalah 9 ya, 8 lebih sampai 9 ya. Berarti di sini intinya nggak mungkin kalau 8 GB. Nah, di sini sudah kita kasih dengan dual channel ya di 8 kali 2. 8 plus 8. Nah, ini adalah 16 GB. Dia adalah 16 GB DDR3. Dan untuk mereknya adalah merek yang standar ya, dia adalah bermerek Kingston. Terus kemudian untuk storage ya SSD 256 GB. Nah, terus yang selanjutnya di sini yang kita gunakan untuk menguji tadi kekuatan dari FPS grafisnya, kita menggunakan Sapphire RX 550 2 GB. Jadi buat teman-teman jika teman-teman menguji dengan VGA RX 550 di pengujian eFootball 2023, teman-teman kenyamanannya adalah settingannya adalah settingan low ya. Ini adalah di merek Sapphire dengan RX 550 2 GB. Terus kemudian di sini casing kita menggunakan Cube Gaming ya, dan untuk PSU-nya di sini adalah menggunakan Infinity. Nah, mungkin sekian ya dari kita, dan rakitan di sini adalah kisaran kurang lebih 5 juta. Dan sekarang kalau teman-teman mau merakit mengikuti teknologi yang seperti ini, teman-teman kalau mau hemat harga, ini sarannya untuk prosesornya dan RAM-nya sudah cukup mumpuni, dan teman-teman tinggal mengupgrade-nya ya, yaitu yang di-upgrade apa? VGA-nya. Jadi di sini tinggal ditambahkan saja. Kalau di RX 550 ke 2 GB kurang kuat, teman-teman bisa menambahkan ke seri 4 GB-nya, karena secara segi harga
dia lebih murah. Dan kalau diuji di PES 2021 bagaimana? Menurut saya ini lebih baik karena di teknologi RX 550 sudah kita uji ya untuk pengujian di PES 2021 dia untuk hacknya adalah kisaran untuk 720p-nya dia adalah 60 fps. Kalau untuk Full HD ya teman-teman bisa menggunakan VGA lebih baik ya. Kalau yang sekarang kita rekomendasikan teman-teman menggunakan yang seri dengan GTX 1650. Nah itu untuk seri terhematnya. Apakah yang di bawahnya masih lebih baik? Nah kalau masih kurang dananya bisa menurunkan ya ke seri GTX 1050. Tapi kalau mau agak yang panjang, nah teman-teman bisa mengupgrade-nya ke GTX dengan 1650. Nah untuk dari kita mungkin sekian ya, dan untuk selebihnya sekurangnya saya mohon maaf dan semoga yang kita vlog ini bermanfaat ya. Unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus mantap, salam teknologi. Oke teman-teman ya, untuk settingan dari PES tersebut itu bisa dilihat. Nah itu kita tampilkan ya. Untuk prosesornya dia tadi adalah kisaran bisa dilihat sendiri dingin ya teman-teman, dan mentoknya adalah 50% ya. Jadi dalam ini nih untuk game PES 2023 untuk game permainan sepak bola atau eFootball 2023 tidak menyedot prosesor banyak ya teman-teman ya. Di sini masih unggul di prosesor dengan Intel Core i5 generasi keempatnya yaitu seri Haswell. Dan untuk prosesor tersebut dia adalah ditampilkan dengan oke. Kenapa oke? Karena di sini adalah dimulai dari 3,3. Jadi pengalaman dari kita untuk PES 2021 yang ke bawahnya itu saya kira sama ya. Dia bisa menjadi good karena sudah diawali dengan 3,4 GHz. Nah, di sini kelihatan oke, itu bisa dilihat untuk screenshotnya. Terus kemudian di sini 3,3 diawali, artinya 3,3 up-nya sampai ke 3,7 GHz. Berarti kalau teman-teman mau nyari yang good harus minimal paling tidak yang 3,4. Nah, 3,4 up-nya sampai berapa? 4,0 atau 4,2. Jelas awalnya itu 3,4 untuk khusus yang 4 thread 4 core. 4 thread 4 core. Dan kemudian untuk dari settingan RAM-nya dia adalah tidak termakan terkurangi ya, 16 GB. Dia tidak terkurangi. Nah, kalau untuk AMD biasanya kalau tidak memakai VGA tambahan, dia adalah termakan kepotong ya, kepotong rata-rata kepotong 4,2 itu yang sudah kita alami di pengujian. Terus yang kemudian untuk yang selanjutnya adalah di GPU. Nah, itu bisa dilihat untuk RX 550 ternyata di sini adalah gebatannya adalah bed kurang. Nah, itu adalah warnanya kuning ya. Kalau good itu warnanya biru ya yang di RAM-nya. Terus kemudian untuk VRAM-nya dia adalah 2.0, artinya dia adalah dengan RX 550 2 GB dan dia share ya, karena di sini ada RAM 16 GB, dia share-nya sampai ke 8 GB. Istimewa teman-teman. Namun kalau untuk game biasanya murninya di VRAM. Nah, dari kita sekian dan semoga bermanfaat. Tonton di channel kita Unit Komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus kelas, mantap, salam teknologi.